Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama saya Nita Laila Rusdana, mahasiswa magang 3 dari UKRIS. Kalian bisa panggil saya Ibu Nita ya. Nah, bagaimana kabar kalian selama musim pandemi ini? Nah, bagaimana juga kabar belajar daring di rumah selama musim pandemi? Apakah lancar atau ada kendala selama pelajaran daring di rumah anak-anak? Nah, bicara mengenai belajar daring di rumah, maka hari ini kita akan membahas cara belajar daring efektif di rumah selama masa pandemi itu seperti apa sih? Maka dari itu kalian perlu memperhatikan dan mendengarkan dengan baik ya, biar kalian bisa mendapatkan cara pembelajaran daring yang efektif di rumah selama masa pandemi. Nah, belajar sendiri memiliki pengertian yaitu perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman yang diperkuat. Nah, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Nah, jadi stimulus dan respon itu apa sih? Jadi, stimulus itu adalah apa yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwa stimulus itu adalah seperti penjelasan atau materi yang diberikan guru terhadap siswa, sedangkan respon itu adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap materi yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari belajar daring itu seperti apa sih? Nah, jadi daring itu merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering digunakan dengan teknologi internet. Jadi, belajar daring adalah belajar dalam jaringan yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jaringan sosial. Nah, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran dilakukan secara online. Komunikasi atau penjelasan dengan guru juga melalui online, dan tes atau ujian pun juga dilakukan melalui online. Nah, belajar daring ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari belajar daring tersebut? Oke, jadi kekurangan dari belajar daring tersebut ialah keterbatasan akses internet. Salah satu kekurangan metode pembelajaran e-learning adalah terbatasnya akses internet. Kemudian ada berkurangnya interaksi dengan pengajar. Ya, dengan kita melakukan pembelajaran daring, kita kurang interaksi dengan pengajar langsung. Jadi, kemungkinan besarnya kalau misalnya kita nggak paham dengan materi yang disampaikan melalui online, kita akan lebih sukar untuk berinteraksi atau bertanya, menanyakan apa ketidakpahaman yang ingin kita sampaikan tersebut ya. Tapi melalui daring juga kita bisa melakukan pertanyaan melalui online tersebut. Nah, kekurangan selanjutnya yaitu dari belajar daring ini memiliki kekurangan yaitu kurangnya pemahaman terhadap materi. Jadi, materi yang disampaikan dari guru tersebut akan kurang dipahami oleh diri kita karena mungkin penjelasannya yang tidak secara langsung, jadi anak-anak mungkin mengalami kurang pemahaman. Terus ada minimnya pengawasan dalam belajar. Dengan biasanya nih yang belajar melalui daring itu kebanyakan tuh misalnya melalui Zoom atau Google Meet itu anak-anak pada menonaktifkan kamera sehingga guru tidak bisa menjangkau anak itu benar-benar belajar, benar-benar mengikuti mata pelajaran atau sedang di mana gitu. Nah, kebanyakannya nih sering banget ditemukan saat pelajaran itu siswa menonaktifkan kamera dan mereka melakukan aktivitas di luar pelajaran. Nah, untuk selanjutnya, belajar daring ini memiliki kelebihan. Apa sih kelebihannya? Nah, kelebihannya yaitu dapat diakses dengan mudah.
Jadi cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet, kita sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Nah, selanjutnya ada biaya lebih terjangkau. Tentunya kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan kan? Dengan bermodalkan paket data internet, kita dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran apabila tidak hadir. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu memiliki waktu belajar yang fleksibel. Jadi biasanya kebanyakan orang yang ingin belajar lagi tidak memiliki waktu yang cukup. Salah satu alasannya mungkin karena waktu kita sudah digunakan untuk sekolah, membantu orang tua, ataupun les, ataupun yang lainnya. Tapi kita dengan belajar daring, kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk belajar dan dilakukan kapan saja tanpa terkait dengan jam belajar, seperti itu. Nah, yang terakhir, kelebihan dari belajar daring ini yaitu wawasan yang luas. Jadi kita menambah wawasan yang luas dari belajar daring tersebut dengan menerapkan e-learning. Tentunya kita akan menemukan banyak hal yang semula belum kita ketahui. Nah, jadi belajar daring tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Tapi banyak sekali yang ibu temui bahwa selama masa sekolah melakukan pembelajaran daring di rumah itu banyak sekali siswa-siswi yang mendapatkan dampak negatif atau kekurangan dari belajar daring tersebut ya. Misalnya mereka kurang memahami materi yang disampaikan guru. Mereka juga merasa kebingungan, mereka merasakan atau mendapatkan penurunan nilai. Mereka juga mengalami kendala jaringan internet karena mungkin lokasi rumahnya yang jauh dari jaringan internet. Nah, tentu saja dengan hal tersebut membuat kita tidak nyaman dan merasa terganggu ya karena kurangnya pemahaman dan pemerosotan nilai tersebut. Nah, di sini ibu memiliki tips kreatif dan efektif bagaimana belajar daring di rumah selama musim pandemi. Caranya bagaimana? Jadi, yang pertama, kita belajar mandiri. Kita sadar akan belajar. Kita memperdalam materi dengan kita mencari ilmu, mencari materi tersebut di Google atau sosial media lain supaya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita. Jadi misalkan kita tidak mendapatkan materi dari guru atau kurang mendapatkan penjelasan yang detail, kita bisa mencarinya di sosial media karena sekarang kan jaringan internet luas banget ya. Sosial media kan sekarang mencakup ilmu-ilmu banyak sekali. Jadi di situ bisa dimanfaatkan untuk belajar. Nah, kemudian yang kedua ini ada kita membuat daftar checklist tugas sekolah. Nah, di sini kita harus mengingat bahwa kita memiliki tugas sekolah. Jangan sampai kita lupa akan tugas sekolah. Mungkin saking banyaknya tugas sekolah yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran lain, sehingga kita lupa dengan tugas yang diberikan. Di situ juga kita dengan lupanya PR tersebut, mengerjakan PR, akhirnya kita mendapatkan nilai yang buruk atau mungkin ya yang membuat kita tidak suka seperti itu. Nah, di situ biar kita bisa mendapatkan nilai yang tetap bagus, jadi kita tetap mengingat bahwa kita memiliki tugas sekolah yang harus dikerjakan. Bagaimana caranya biar mengingat? Yaitu dengan kita membuat daftar checklist tugas sekolah. Jadi dengan kita membuat daftar checklist tersebut, kita bisa mengingat dan mengetahui tugas apa saja yang belum kita kerjakan dan belum kita kumpulkan. Nah, di situ ibu punya cara bagaimana cara membuat daftar checklistnya, yaitu dengan kita membuat kolom seperti ini ya. Kita kasih judulnya. Kita kasih judul daftar tugas sekolah. Selanjutnya di kolom-kolom di bawahnya ini kita kasih nama seperti nomor, nama tugas, deadline, dan centang itu sebagai tanda kalau kita sudah mengerjakannya seperti itu. Jadi kita mempermudah dan membantu kita untuk mengingat apakah kita sudah mengerjakan atau belum. Dan untuk mempermudah kita mengingat adanya tugas tersebut, kita tempelkan daftar tugas tersebut di dinding kamar kita biar kita
selalu melihatnya dan selalu mengingat kalau ada tugas. Nah, jadi seperti itu bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, kemudian ada lagi nih, mendengarkan rekaman pelajaran dari guru. Biasanya selama belajar daring di rumah itu biasanya guru-guru memberikan materinya itu biasanya melalui lisannya tuh, kalau tidak melalui VN ya video call ya. Nah, tapi kebanyakan itu kalau melalui WhatsApp group, di situ biasanya guru-guru menjelaskan materinya dengan melalui voice note atau VN tersebut di WhatsApp group ya. Nah, jadi dengan pemberian materi di VN tersebut, kita bisa mendengarkan VN tersebut berulang kali, bahkan saat kita misalnya nih lagi menyapu, mencuci piring, ataupun sedang rebahan atau santai-santai, kita bisa mendengarkannya berulang-ulang kali biar kita bisa mengingat materi tersebut dan ilmunya akan terserap di otak kita. Jadi menambah pemahaman ilmu kita. Nah, selanjutnya ini ada menonton YouTube motivasi belajar atau materi pelajaran sebelum tidur. Di sini pasti kebanyakan siswa-siswi banyak kan pasti yang sebelum tidur main HP. Nah, di situ sambil kita bermain HP, kita bisa menggunakannya untuk menonton tayangan di YouTube tentang motivasi belajar atau materi pelajaran yang mungkin bisa membantu kita untuk menambah motivasi belajar kita di keesokan harinya, dan juga mungkin menambah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Nah, yang terakhir nih ada kerja kelompok secara daring. Kita bisa loh melakukan kerja kelompok secara daring, bukan hanya bertemu ya, karena saat ini kan musim pandemi, kita diharuskan menjaga jarak gitu ya. Nah, kita bisa melakukan kerja kelompok secara daring. Caranya bagaimana? Ya, kita melakukannya dengan tanpa bertatap muka atau bertemu, yaitu dengan melakukan melalui video call, Google Meeting, Zoom, grup WA, dan media sosial yang lainnya. Dengan melalui media sosial tersebut, kita juga bisa melakukan sharing atau curhat, atau berbagi pendapat, atau bertukar ilmu, atau ya memberi informasi gitu yang ingin ditanyakan dan dikerjakan oleh teman kita nanti, seperti itu. Jadi 5 tips cara belajar yang efektif dan kreatif di rumah selama masa pandemi itu bisa dipraktekkan mulai sekarang atau besok, supaya kita tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita juga bisa memanfaatkan media sosial yang ada dengan sebaik mungkin, dan juga supaya kita tidak terlena dengan musim pandemi COVID ini. Ya, baik anak-anak, saya kira materi penjelasan dari Ibu hari ini sudah cukup ya. Mungkin jika ada dari kalian yang butuh bantuan atau ingin bercerita sama Ibu, Ibu akan sangat terbuka untuk mendengarkan cerita kalian. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ataupun bercerita sama Ibu ya. Oke anak-anak, kita akhiri saja ya materi hari ini. Semoga kalian selalu semangat dalam menuntut ilmu dan menggapai cita-cita kalian, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap patuhi protokol yang ada ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.